Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari tentang tapir, hewan unik perpaduan babi, gajah, dan kuda. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Hewan dengan subscribe. Kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia hewan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta hewan yang menakjubkan. Alam seringkali menyajikan maklek-maklek yang tampak seperti hasil imajinasi liar, seolah-olah dirakit dari bagian-bagian hewan yang berbeda. Salah satu contoh paling menakjubkan dari teka-teki evolusi ini adalah tapir. Saat pertama kali melihatnya, Anda mungkin bingung. Ia memiliki tubuh gempal dan bulat seperti babi, belalai kecil yang aneh mengingatkan pada gajah. Namun para ilmuwan mengatakan kerabat terdekatnya adalah kuda dan badak. Makhluk pemalu dan misterius ini adalah penjelajah kuno hutan-hutan tropis di dua benua yang terpisah jauh. Sebuah peninggalan hidup dari zaman prasejarah. Penampilannya yang unik bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari jutaan tahun adaptasi yang sempurna untuk bertahan hidup. Dalam episode kali ini, kita akan membedah misteri di balik perpaduan yang aneh ini, menjelajahi 10 fakta luar biasa yang akan mengungkapkan sifat sejati dari tapir, sang fosil hidup yang pemalu dan sangat penting bagi kesehatan ekosistem hutan kita. Fakta pertama, sebuah fosil hidup yang sejati. Di dunia yang terus berubah, tapir adalah potret ketekunan evolusioner. Mereka adalah bagian dari kelompok mamalia purba yang garis keturunannya dapat ditelusuri kembali lebih dari 50 juta tahun. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa bentuk tubuh dasar mereka hampir tidak berubah selama setidaknya 20 juta tahun terakhir. Ini berarti tapir yang kita lihat sekarang di hutan-hutan Asia Tenggara dan Amerika Latin secara fisik sangat mirip dengan nenek moyang mereka yang hidup berdampingan dengan megafauna prasejarah yang telah lama punah. Kemampuan mereka untuk bertahan melewati berbagai zaman es, perubahan iklim, dan pergeseran benua menjadikan mereka fosil hidup yang sejati. Desain tubuh mereka kaki yang kokoh, tubuh yang padat dan rendah untuk menerobos semak belukar, serta indera penciuman dan pendengaran yang tajam terbukti menjadi formula yang sangat sukses untuk bertahan hidup. Melihat tapir seperti melihat sekilas ke masa lalu bumi yang jauh, sebuah pengingat akan ketahanan dan keajaiban adaptasi dalam sejarah kehidupan di planet kita. Fakta kedua, belalai mini dengan fungsi maksimal. Fitur yang paling langsung dikenali dari seekor tapir adalah moncongnya yang aneh. Sebuah belalai mini yang fleksibel yang disebut proboscis. Ini bukanlah belalai sejati seperti milik gajah, karena tidak memiliki tulang atau tulang rawan dan jauh lebih pendek. Sebaliknya, proboscis ini adalah perpaduan yang sangat fungsional antara hidung dan bibir atas. Belalai mini ini adalah alat serbaguna yang sangat penting bagi kehidupan tapir. Ia sangat sensitif dan dapat digerakkan ke segala arah. Digunakan seperti jari untuk meraih dondon dan ranting-ranting lezat yang mungkin sulit dijangkau. Saat tapir berenang, sesuatu yang sangat mereka sukai belalai ini berubah menjadi snorkel alami, memungkinkan mereka untuk bernapas sambil tetap berada di bawah air untuk menghindari predator atau mendinginkan diri. Selain itu, belalai ini juga merupakan organ penciuman yang luar biasa. Terus-menerus bergerak mengendus udara untuk mendeteksi aroma makanan, bahaya, atau tapir lain dari kejauhan. Ini adalah contoh sempurna
dari evolusi yang menciptakan alat multifungsi yang brilian. Fakta ketiga, kerabat tak terduga dari kuda dan badak. Meskipun penampilannya mirip babi, hubungan kekerabatan tapir akan mengejutkan banyak orang. Secara taksonomi, mereka sama sekali tidak berkerabat dekat dengan babi. Sebaliknya, mereka termasuk dalam ordo Perisedactala, yaitu mamalia berkuku ganjil. Ini berarti kerabat terdekat mereka yang masih hidup di dunia adalah kuda, zebra, dan badak. Bukti kekerabatan ini dapat dilihat pada kaki mereka. Tapir memiliki 4 jari di setiap kaki depan dan 3 jari di setiap kaki belakang. Sebuah ciri khas dari ordo ini. Hubungan ini menjelaskan beberapa karakteristik mereka, seperti kemampuan berlari yang mengejutkan cepatnya saat terancam. Garis keturunan tapir berpisah dari badak sekitar 50 juta tahun yang lalu, dan dari kuda bahkan lebih awal lagi. Jadi, meskipun tapir mengembangkan bentuk tubuh yang secara konvergen mirip dengan babi hutan sebagai adaptasi untuk kehidupan di lantai hutan yang lebat, warisan genetik mereka dengan kokoh menempatkan mereka dalam kelompok elit para pelari dan raksasa berkuku ganjil di dunia hewan. Fakta keempat, bayi semangka bergaris yang menggemaskan. Jika tapir dewasa memiliki penampilan yang unik, maka bayi tapir berada di level yang sama sekali berbeda dalam hal keunikan dan kelucuan. Saat lahir, bayi tapir sama sekali tidak terlihat seperti induknya. Sebaliknya, mereka terbungkus dalam mantel bulu berwarna coklat kemerahan yang dihiasi dengan serangkaian garis-garis dan bintik-bintik putih atau kuning pucat yang indah. Pola ini sangat mirip dengan warna kulit semangka atau rusa tutul. Dan ini bukan hanya untuk penampilan, ini adalah bentuk kamuflase yang sangat efektif. Pola garis dan bintik ini memecah bentuk tubuh bayi tapir, membuatnya menyatu dengan sempurna dengan cahaya bilong-bilong dan bayangan di lantai hutan yang lebat. Hal ini memberikan perlindungan penting dari predator seperti jaguar, harimau, atau buaya selama bulan-bulan pertama kehidupan mereka yang rentan. Saat bayi tapir tumbuh lebih besar dan lebih mampu membela diri, biasanya sekitar usia 6 hingga 8 bulan. Pola semangka ini secara bertahap akan memudar dan digantikan oleh warna solid khas tapir dewasa. Fakta kelima, arsitek dan penjaga kesehatan hutan. Sebagai salah satu herbivora darat terbesar di habitatnya, tapir memainkan peran ekologis yang sangat penting dan seringkali diremehkan. Mereka adalah tukang kebun hutan yang ulung. Makanan utama mereka terdiri dari berbagai macam buah-buahan, daun, dan ranting. Ketika mereka memakan buah, mereka menelan bijinya secara utuh. Biji-biji ini kemudian melakukan perjalanan melalui sistem pencernaan tapir yang lambat. Sebuah proses yang seringkali membantu memecah lapisan luar biji yang keras dan mempersiapkannya untuk berkecambah. Tapir adalah hewan yang banyak bergerak, seringkali menempuh jarak yang jauh setiap malam. Saat mereka buang air besar, mereka menyebarkan biji-biji ini jauh dari pohon induknya, lengkap dengan tumpukan pupuk alaminya sendiri. Proses penyebaran benih ini sangat vital untuk regenerasi hutan dan menjaga keanekaragaman genetik pepohonan. Tanpa tapir, banyak spesies tumbuhan akan kesulitan untuk bereproduksi dan menyebar, yang pada akhirnya dapat mengubah struktur seluruh ekosistem hutan. Fakta keenam, perenang andal yang menjadikan air sebagai benteng. Tapir adalah hewan semiokuatik yang sangat terikat dengan air. Mereka adalah perenang dan penyelam yang luar biasa. Dan sebagian besar wilayah jelajah mereka selalu berdekatan dengan sungai, danau, atau rawa. Air memiliki beberapa fungsi penting bagi tapir. Pertama, ini adalah cara yang efektif untuk mendinginkan tubuh besar mereka di iklim tropis yang panas dan lembab. Kedua, berendam di air dan lumpur
membantu mereka menghilangkan parasit kulit seperti kutu dan lalat. Namun, fungsi yang paling krusial adalah sebagai mekanisme pertahanan diri. Ketika seekor tapir merasa terancam oleh predator darat utamanya, seperti jaguar di Amerika atau harimau di Sumatera, reaksi pertamanya adalah berlari secepat mungkin menuju sumber air terdekat. Begitu berada di dalam air, tapir memiliki keuntungan besar. Ia dapat berenang dengan cepat atau bahkan menyelam dan berjalan di dasar sungai menggunakan belalainya sebagai snorkel untuk bernapas. Sebuah trik yang tidak dapat diikuti oleh sebagian besar predator kucing besar. Fakta ketujuh, 4 spesies yang tersebar di 2 benua. Salah satu teka-teki paling menarik tentang tapir adalah distribusi geografis mereka yang aneh. Saat ini, ada 4 spesies tapir yang diakui, dan mereka hidup di 2 wilayah dunia yang dipisahkan oleh Samudra Pasifik yang luas. 3 spesies hidup di dunia baru, yaitu di Amerika Tengah dan Selatan. Ini adalah tapir birds, tapir yang paling besar di Amerika. Tapir Gunung Mountain, tapir satu-satunya yang hidup di luar hutan tropis dataran rendah, di pegunungan Andes, dan tapir Brazilian tapir yang paling umum dan tersebar luas. Spesies keempat, tapir Malayan. Tapir hidup ribuan kilometer jauhnya di hutan-hutan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Sumatera, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Tapir Malaya juga yang paling mencolok secara visual, dengan pola warna hitam putih yang kontras, seolah-olah mengenakan pelana atau selimut putih di punggungnya. Distribusi yang terputus ini adalah bukti hidup dari sejarah kuno mereka. Sisa dari masa ketika populasi tapir jauh lebih luas dan benua-benua di dunia berada dalam posisi yang berbeda. Fakta ke-8, komunikasi melengking dan kebiasaan buang air mengingat sifat mereka yang pemalu dan sebagian besar soliter. Tapir telah mengembangkan cara-cara unik untuk berkomunikasi. Berlawanan dengan ukuran tubuh mereka yang besar, suara yang mereka hasilkan seringkali berupa serangkaian tiulan, pekikan, dan cicitan bernada tinggi yang mengejutkan. Suara-suara ini digunakan untuk berkomunikasi dengan tapir lain, mungkin untuk sinyal peringatan, kontak antara induk dan anak, atau selama interaksi kawin. Selain komunikasi vokal, mereka juga sangat bergantung pada komunikasi kimia. Tapir seringkali buang air kecil dengan cara menyemprotkannya ke semak-semak di sepanjang jalur yang mereka lalui, meninggalkan penanda aroma yang dapat dibaca oleh tapir lain. Mereka juga memiliki kebiasaan menggunakan toilet komunal, yaitu area tertentu di mana mereka secara konsisten buang air besar. Tumpukan kotoran ini berfungsi sebagai semacam papan buletin kimia, memberikan informasi kepada tapir lain di daerah itu tentang siapa saja yang ada di sekitar, status reproduksi mereka, dan kapan terakhir kali mereka lewat. Fakta ke-9, raksasa lembut dengan pertahanan diri yang kuat. Tapir sering digambarkan sebagai raksasa yang lembut, dan sebagian besar mereka memang pemalu dan berusaha menghindari konfrontasi. Namun, akan menjadi kesalahan besar untuk meremehkan mereka ketika terpojok atau merasa terancam, terutama jika seekor induk sedang melindungi anaknya. Tapir dapat menjadi sangat berbahaya. Dengan berat yang bisa mencapai lebih dari 300 kg dan tubuh yang padat berotot, mereka dapat menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Menggunakan ukuran dan kekuatan tubuh mereka untuk menabrak dan mengginiakincak ancaman. Senjata utama mereka adalah rahang yang sangat kuat dan gigi taring yang cukup besar. Gigitan tapir dilaporkan mampu mematahkan tulang manusia. Pertahanan diri mereka yang paling umum adalah melarikan diri. Tetapi, jika pilihan itu tidak ada,
mereka tidak akan ragu untuk melawan dengan kekuatan yang ganas. Sebuah pengingat bahwa bahkan hewan yang paling tenang sekalipun memiliki batas kesabaran dan kemampuan yang tangguh untuk melindungi diri mereka sendiri. Fakta ke-10, terancam punah dan butuh perlindungan mendesak. Sayangnya, masa depan dari hewan purba yang luar biasa ini berada dalam bahaya serius. Keempat spesies tapir saat ini terdaftar dalam daftar merah IUCN sebagai rentan vulnerable atau terancam punah endanger. Ancaman terbesar yang mereka hadapi di seluruh dunia adalah hilangnya habitat. Hutan-hutan tropis yang menjadi rumah mereka ditebangi dengan laju yang mengkhawatirkan untuk membuka lahan bagi pertanian, perkebunan kelapa sawit, peternakan sapi, dan pembalakan liar. Fragmentasi habitat ini memisahkan populasi tapir, membuat mereka sulit menemukan pasangan dan lebih rentan terhadap perburuan. Mereka juga sering diburu untuk diambil daging dan kulitnya. Sebagai hewan, dengan laju reproduksi yang sangat lambat, seekor betina hanya melahirkan satu anak. Setelah masa kehamilan 13 bulan, populasi mereka sangat sulit untuk pulih dari tekanan ini. Melindungi tapir berarti melindungi tukang kebun hutan kita dan menjaga warisan evolusi jutaan tahun. Kesadaran dan tindakan konservasi yang mendesak sangat diperlukan untuk memastikan fosil hidup ini tidak benar-benar menjadi fosil. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.